Ibu Menteri, kami satu kampung sama-sama Surabaya, Bu. Sehingga kalau panjenengan diseneni tadi rasanya mangkel aku, Bu. Tapi di satu sisi karena tugas konstitusi, ya aku mantuk-mantuk juga, Bu. Mohon maaf tentang hal ini. Jadi kalau kami lihat sejarahnya, seandainya kita sekarang ingin merubah, jangan merubah kepada hal yang jelungup ke bawah dong. Harusnya ke atas begini dong, memperkuat itu. Jangan kita sekarang antagonis dan paradoks. Sudah tahu kita supermarket bencana, masa mau dihilangkan? Kalau dibilang goblok tersinggung level menteri nanti. Kalau ngomong geografi kita sekaligus demografi kita punya geografi 17.500 pulau. Panjenengan yang di sini sehari-hari ke Glodok, ke Pasar Baru, ke Pasar Senen, gampang. Sekali lagi jangan melihat hanya di kota-kota besar. Jangan, Bu. Ada 17.500 pulau yang perlu kehadiran BNPB. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Kasih petuah dan tausiah, Pak Muklas. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Menteri beserta jajaran yang sangat kami hormati. Kami satu kampung sama-sama Surabaya, Bu. Sehingga kalau panjenengan diseneni tadi rasanya mangkel aku, Bu. Tapi di satu sisi karena tugas konstitusi, ya aku mantuk-mantuk juga, Bu. Mohon maaf tentang hal ini. Saya sedikit bicara agak berbeda, Bu. Saya yakin tatkala dibentuk undang-undang ini tahun 2007, pasti, saya ulangi, pasti punya latar belakang yang kuat. Nggak mungkin Pak Presiden menteken itu zamannya Pak SBY. Ilalah kami masih aktif. Kami tahun 2007 itu jabatan saya Panglima Armada. Waktu itu seperti ada sayembara siapa tentara yang hebat akan menjadikan ketua BNPB. Maka muncullah waktu itu seorang angkatan darat leadingnya SBY. Pak siapa? Samsul Ma'arif. Jadi kami TNI melihat institusi ini sangat bergengsi. Kenapa? Pertama, tugas pokoknya sangat mulia sekali lagi. Menolong orang-orang yang susah. Dia dikasih anggaran pasti tidak dintit, pasti tidak ditilep karena tahu jiwa tentara yang namanya mentalnya bagus. Mentalnya isinya dua. Pertama adalah moral itu akhlak, muril itu semangat. Dibungkus dalam mental. Pak SBY ngomong di setiap pertemuan termasuk di Armada sana bahwa beliau mempunyai calonnya sangat bagus dan memang kenyataannya bagus karena beberapa bulan lalu kita undang untuk bicara waktu ada pertemuan dengan kita. Yang kedua, pernah juga angkatan laut namanya Willem Rapangileh, itu masih bintang 2, orangnya hebat juga itu. Jadi kalau kami lihat sejarahnya, seandainya kita sekarang ingin merubah, jangan merubah kepada hal yang jelungup ke bawah dong. Harusnya ke atas begini dong, memperkuat itu. Jangan kita sekarang antagonis dan paradoks. Sudah tahu kita supermarket bencana, masa mau dihilangkan? Kalau dibilang goblok tersinggung level menteri nanti. Pasti tersinggung. Yang kedua, saya kasih tahu, kalau ngomong geografi kita sekaligus demografi kita punya geografi 17.500 pulau. Panjenengan yang di sini sehari-hari ke Glodok, ke Pasar Baru, ke Pasar Senen, gampang. Tapi kamilah yang pernah ngalami bagaimana kita datang ke ujung-ujung pulau yang kita sebut pulau-pulau terluar yang nggak ada manusia, yang kadang-kala hanya 2-3 rumah. Kami datangi. Loh,
Kalau ini sekarang naik hilang, rohnya BNPB hilang. Mestinya sekali lagi harus memperkuat kalau ingin merubah. Jangan menghilangkan. Ini yang saya katakan paradoks gitu. Di satu sisi kita ngomong supermarket bencana. Kita ngomong geografi kita seperti ini, 17.500 pulau. Penduduk kita tersebar. Loh kok malah dihilangkan? Ya paling tidak biar begitu aja kalau nggak bisa memperhebat. Kalau bisa nggak begitu aja lah sudah. Bayangkan secara struktur kemarin itu hanya punya di pusat. Kita berusaha di daerah itu yang di bawah bupati, di bawah gubernur, itu kita ingin memperkuat kok. Bahkan kalau perlu secara struktur mulai dari atas sampai ke daerah punya kekuatan sehingga kalau ada apa-apa cepat perintahnya dan cepat bertindak. Lo malah sekarang ini baru bentukan melalui perpres. Ya pasti lambat Pak, pasti lambat. Dan orang tatkala diperintah hanya dengan level perpres, dengan undang-undang beda secara perasaan, beda secara psikologis. Jadi saran kami mohon izin yang pertama adalah harus kita perkuat. Terus ada lagi yang saya katakan paradoks di halaman 8, beberapa pertimbangan nomenklatur kelembagaan tidak harus tercantum dalam RUU PB. Boleh kalimat itu. Nomor 1, kami lihat Indonesia sebagai negara yang memiliki potensi berbagai bencana dengan kualitas dan eskalasi yang semakin besar, mutlak diperlukan sebuah lembaga atau badan nasional yang secara khusus menangani bencana. Dari kalimat ini saja sudah antagonis kalau itu mau dibuang atau mau dihilangkan, hanya dibentuk level perpres. Jadi mohon izin dengan logika itu bisa-bisa harus ada, kita perlulah ngomong dengan para pendahulu yang ada di BNPB itu, terutama Pak Mansur Ma'arif lah diundang oleh Ibu. Bagaimana beliau dulu waktu berjuang pertama untuk memperjuangkan BNPB ini. Makanya saya katakan tadi sudah berjalan sekian tahun, kalau toh merubah, perubahan itu jangan sampai paradoks tadi, keliru dong. Nanti siapa kalau yang ngurus level perpres pasti kurang. Sudahlah saya kata pasti kurang. Paling enggak kurang terhadap apa? Igernya seseorang, kemauan seseorang. Yang kedua anggaran nanti yang kasihan nanti anggarannya. Tapi kalau permanen badan ini bisa kita lacak, bisa kita ikuti terus sehingga kondisi BNPB di daerah-daerah terutama di pulau-pulau terluar Bu yang namanya 17.500 bisa tertangani. Saudara-saudara kita nggak usah ngomong bencana. Pada saat cuaca buruk di daerah Sangir, Talaut, Natuna, ya, kami kalau berlayar ke sana orang sudah nunggu mungkin seminggu kapal nggak ada datang. Waktu kita datang kaki kita digandoli para komandan kapal oleh masyarakat untuk ikut kapal karena sudah berminggu-minggu nunggu. Beliau makan hanya kelapa Bu. Terus gitu ada bencana nggak ada yang nangani, gimana itu? Ibu sekali lagi jangan melihat hanya di kota-kota besar. Jangan Bu, ada 17.500 pulau yang perlu kehadiran BNPB. Ini saja Pak Aceh, matur nuwun Ibu, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.